progress. Selamat pagi jemaat Tuhan. Oh, kurang keras. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Yes. Semuanya siap, kita mau memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini. Amen. Oke, saya undang nih untuk maju ke depan. Come on, take your place. Ayo, maju ke depan. Yang youth yang merasa muda, ayo. Saya undang maju ke depan. Yes. Oke, saudara juga bisa saling memberi salam kiri kanan saudara. You may say, Happy Sunday, you look so great. Hari ini kamu kelihatan luar biasa. Hari ini kamu kelihatan cantik. Hari ini kamu kelihatan ganteng. Wow, selamat datang di rumah Tuhan. Praise God. Oke, jemaat Tuhan, sebelum kita mulai saya ingin bagi satu cerita. Gak apa-apa ya, satu cerita ya. Saya mulai dengan satu cerita. Di zaman perang kedua, ada satu cerita 50 orang tawanan. Mereka tawanan perang dan mereka ditahan di sel, di tahanan tentara Nazi. Saudara pasti bisa bayangkan 50 orang ini dan mereka melakukan segala aktivitasnya hanya di satu tempat itu. Ya, saudara bisa bayangkan. Jadi begitu mirisnya, begitu tersiksanya dan mereka hanya menunggu mati. But then one day tiba-tiba tentara Nazi yang menjaga mereka merasa terkejut karena dia melihat 50 orang yang ada di dalam sel tahanan ini, mereka bersuka cita, mereka berpelukan, mereka menangis berbahagia, bahkan mereka menari. Dan saudara tahu ternyata apa yang terjadi? Ada satu orang yang menyeludupkan satu radio transmisi dan mereka mendengar bahwa perang dunia 2 sudah berakhir dan seluruh tawanan akan diselamatkan dan harus diperlakukan dengan baik karena pertolongan sedang datang. Ya, pada saat mereka mendengar itu mereka menari, mereka bersuka cita. Tapi apakah pertolongan itu sudah datang? Belum, saudara. Tapi karena mereka mendengarkan kabar baik dan itu adalah pengharapan bagi mereka yang sebelumnya sudah hampir mati, tinggal tunggu mati, tapi mereka mendengar kabar baik dan mereka percaya the help is on the way. Demikian kita juga, jemaat Tuhan, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan hidup saudara. Amen. Dan itu yang menjadi sukacita kita pagi hari ini. Let's rejoice in God. Kita bersukacita dan katakan thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mau bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami tahu janji-Mu, iya dan amin. Thank you Jesus, want to praise you. Come on. Hey, oh Lord, this is our joy Jesus. Oh, your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacitamu penuh dalam diri kami. Sukacitamu penuh Tuhan. Dan kami mau memilih untuk terus bersukacita. Karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan kehilangan pengharapan. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Oh, that's why we want to always find you. Kami mau selalu mencari-Mu Tuhan. Selalu mau mencari wajah-Mu Yesus. For you are most beautiful. Kaulah yang terindah Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yes, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku. Kami hanya memiliki hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak memiliki apapun Tuhan. Harta, emas, perak Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun Tuhan. That's only our heart. Hanya hati kami yang bisa kami persembahkan sebagai persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Ku membawa hidupku, oh, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, sebagai persembahan bagi-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Oh jiwaku tenang di hadirat, dan hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh Yesusku, come on you sing. Kau yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ini hati kami. Kami bawa persembahan padamu saat ini. Kami bawa hidup kami padamu Yesus, karena Kau yang terindah dalam hidup kami Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau. Sungguh Kau yang terindah, sungguh Kau yang terindah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Yes, oh Lord, oh Jesus. Yes God, oh God. Yes. Saudara, apapun yang kita alami hari ini, apapun keadaan kita, mungkin saudara sedang mengalami tantangan, atau mungkin keadaan saudara sedang baik-baik saja. Tapi tahukah saudara, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita
bukanlah karena tantangan atau kan bukan sekedar kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi bagaimana di dalam setiap keadaan mata kita tertuju kepadanya. Saat saudara diberkati, apakah mata kita tertuju padanya? Saat kita dalam mengalami badai, apakah mata kita tertuju kepadanya? Dan saudara tahu, saat kita mengangkat tangan, kita datang kepada Dia. Bukan masalah kita, bukan keadaan kita yang berubah. Keadaan masih mungkin akan sama. Tapi yang berubah adalah cara pandang kita. Yang berubah adalah sikap hati kita. Untuk itu saudara, biar pagi hari ini setiap kita datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, tujukan pandanganmu kepada Dia. Karena Dialah sumber air hidup yang memberi kesegaran, yang memberikan kelegaan. Yes, Jesus. Amen. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Yes, Dia memanggil kita. Yes. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Amen. Forgiveness. Amen. Pengampunannya was bought with melalui darah Yesus the Kristus, precious darah yang berharga. blood of Jesus Christ. Yes. Now leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Dengarkan suaranya memanggil saudara. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, come to the altar. Oh, come to. Mari datang ke dalam hadiratnya pagi hari ini Tuhan. The Father's arms. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, precious blood of Jesus, darahmu yang berharga itu Tuhan, menebus setiap kami. Oh, what a Savior, isn't He one? Yeah, woo! Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, bow down before Him, for He is Lord. Oh,
arms open wide to embrace you, untuk memeluk kita. So wide to welcome you. He forgives you. The precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with Yes. the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross and wait for the crown. Tell the world all the treasure you've found. Oh, Jesus. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Yes. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. We declare your name, Lord Jesus. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Yes, Jesus is His name. Namanya Yesus Tuhan. Namanya Yesus Allah yang perkasa. Raja damai. Hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Yes, you are risen. Jesus. Yes, we want to declare that you are risen, Lord. Kami mau declare Tuhan, pagi hari ini, mau declare dalam kehidupan kami bahwa Kristus hidup dan bangkit. Bangkit dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa ketika kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Ketika kami datang, we come to your altar. Ketika kami datang ke altar-Mu Tuhan, kami tinggalkan setiap kelemahan kami. Kami tinggalkan dosa kami Tuhan. Kami tinggalkan setiap insecurity kami, ketidakamanan kami Tuhan. Kami datang kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan setiap kelemahan kami, yang telah mengalahkan setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab firman-Mu Tuhan berkata, dalam Mazmur 9 ayat 11, firman Tuhan berkata, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami memegang pada janji-Mu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Engkau. That's right Lord. We want to declare that you never forsake us Lord. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang mau mencari Engkau. Kami mencari Engkau Tuhan karena kami mengenal Engkau. Karena kami mengenal Engkau Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Kami mengenal bahwa Yesus adalah kemenangan kami. Your name is victory Lord. Your name is hope. Namamu adalah kemenangan. Namamu adalah pengharapan. Namamu adalah kesembuhan. Namamu adalah pemulihan.
Kami mau datang kepada nama itu, nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, for the next generation, bagi setiap anak-anak dan mahasiswa Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar roh-Mu tinggal di dalam kehidupan mereka. Roh mereka Tuhan, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka belajar hari ini, biar mereka menemukan Engkau, mereka menemukan pribadi Yesus. Mereka sungguh-sungguh belajar kepada pribadi Yesus. Mereka sungguh-sungguh belajar kepada ketaatan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, di dalam generasi mereka, dalam angkatan mereka Tuhan, mereka akan bercahaya, mereka akan menjadi terang. Tuhan, mereka akan menjadi teladan, mereka akan menjadi contoh dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada di dalam Engkau. Engkaulah jaminan kehidupan mereka. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, tolong kami sebagai generasi sebelum mereka. Tolong kami sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak mereka. Tuhan, tolong kami biar kami dapat memberikan teladan hidup yang benar dalam kehidupan mereka. Biar kami sungguh-sungguh berpaut kepada Engkau, sehingga kami dapat memberikan teladan yang benar dalam kehidupan mereka. Bagi setiap mahasiswa, bagi setiap students, Tuhan kami berdoa, Tuhan kami percaya the spirit of integrity, bahwa roh yang penuh dengan integritas ada dalam kehidupan mereka. Spirit of excellence, roh yang unggul, yang sungguh-sungguh berasal dari Engkau, menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan, ketika mereka pergi ke sekolah, ketika mereka pergi ke kampus mereka, Tuhan kami percaya bahwa kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka akan berdiri di atas kebenaran Engkau. Mereka akan sungguh-sungguh menjadi pribadi, menjadi siswa, mahasiswa yang sungguh-sungguh unggul dan menjadi teladan dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami sungguh-sungguh bersuka cita. Kami berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Case you may go to your class. Okay, good morning everyone. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Welcome to Every Nation Church Manado. We are here to honor God and make disciple. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita telah menghormati Allah lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, kita pun akan menghormati Allah lewat keuangan kita, lewat persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara berikan secara langsung, secara tunai melalui amplop-amplop persembahan yang akan dibagikan pada Bapak Ibu Saudara, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui bank transfer, melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi persembahan di rumah Tuhan, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata, dengar baik Saudara, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu Tuhan berasal dari Engkau. Bahwa segala kekayaan, hikmat dan pengetahuan berasal dari Engkau. Engkau yang memberikan kami kekayaan, Engkau yang memberikan kami hikmat, dan Engkau yang memberikan kami pengetahuan. Kami hidup bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami, tapi kami hidup oleh karena Allah. Segala sesuatunya berasal dari Engkau dan oleh Engkau dan hanya bagi Engkau. Ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, ketika kami studi, kami sungguh percaya bahwa segala sesuatunya, pengetahuan, hikmat, dan kekayaan itu berasal dari Engkau. Dan kami mau gunakan itu semua Tuhan untuk
kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, kita akan mendengarkan dan menyimak beberapa informasi dan pengumuman buat kita sepanjang minggu ini. Disilakan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersukacita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan live group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan live group dapat menghubungi masing-masing pemimpin live group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Member saudara, bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Oke? Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Dan are you ready for the word of God? Saudara siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Pastor Leopold Runtunuo. Terima kasih Pak Calvin. Selamat pagi. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Ya, memang benar. Allah kita luar biasa. Sehingga membuat kita luar biasa. Amin. Kita baru selesai dalam seri What Shapes Us. Siapa yang membentuk kita? Karena akan mempengaruhi di dalam cara pandang kita, di dalam cara mengambil keputusan, di dalam cara kita bertindak, itu sangat mempengaruhi siapa yang membentuk kita. Dan minggu ini kita masuk dalam satu firman yang membawa atau firman transisi dari siapa yang membentuk kita untuk kita masuk kepada satu seri menurut pandangan firman Allah. Bulan depan kita akan masuk satu seri menurut pandangan firman Allah. Bagaimana untuk kita melakukan itu kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita akan memutuskan itu sesuai dengan firman Allah. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Dan apa yang Tuhan ingin untuk kita bersama-sama percaya.
Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15. Dan saya percaya lewat firman ini akan membantu kita untuk kita masuk dalam satu seri yang baru. Sehingga kita mempunyai pandangan yang benar tentang apa yang harus kita lakukan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 13 sampai dengan 15 yang sudah ada di slide. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, tolong kami Tuhan, untuk kami memahami bagaimana untuk kami melihat akan firman Engkau. Sehingga lewat firman Engkau, kami mempunyai pandangan yang benar dan memberi kami kekuatan. Tolong kami Tuhan, urapi tanah hati kami sehingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan firman itu kan tinggal tetap dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Dan lewat kebubuhan kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Lihat pembacaan kita tadi, saya beri judul hanya dipuaskan hanya oleh Yesus. Tolong ke slide berikut. Ini sumur. Orang Manado bilang parigi. Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan seorang perempuan Samaria di sumur. Dan menurut pembicaraan, bagaimana Tuhan mulai berbicara, berikankan aku air. Kalau kita baca di atas. Tetapi apa yang dikatakan perempuan Samaria itu? Tuhan, kamu ini bangsa yang lain, tidak mungkin. Tetapi sebenarnya Tuhan melihat ada satu kekosongan yang ada dalam hati daripada perempuan ini. Dan dia mencoba untuk mengisinya itu. Dengan cara-cara apa yang dia pikirkan itu benar. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih jauh dari dirinya. Di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Dan kekosongan itu hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Mengapa hanya Tuhan yang dapat mengisinya? Karena Dia yang menciptakan. Kalau Dia yang menciptakan, maka Dia mengerti dan Dia tahu kelebihan dan kekurangan.
Dia tahu apa menjadi kebutuhan. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk dia mengisi itu. Kehausan rohani tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh air duniawi. Kepuasan rohani tidak dapat dipuaskan oleh air duniawi. Di ayat 13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Perempuan Samaria melihat bahwa sumur ini sesuatu yang dapat memberi dia menghilangkan dahaga. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada perempuan Samaria ini, kalau engkau minum air dari sumur ini, sekalipun engkau katakan air ini suci, tidak dapat menghilangkan dahagamu. Sebab Tuhan tahu bahwa bukan itu yang engkau cari. Bukan itu yang engkau butuhkan untuk menghilangkan dahagamu. Kehausan rohani hanya bisa dipuaskan oleh air yang diberikan Yesus. Kehausan rohani hanya bisa dipuaskan oleh air yang diberikan oleh Yesus. Di ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini menjadi pergumulan orang. Kadangkala orang datang kepada Tuhan, orang hanya meminta, Tuhan puaskan jasmani. Tuhan berikan aku, ini yang aku butuh, ini yang aku cari. Orang datang kepada Tuhan, itu baik, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita, sebenarnya Tuhan bilang, bukan itu nak. Bukan air jasmani, tetapi air yang akan kuberikan kepadamu, air kehidupan. Air yang dapat memberikan engkau bergairah. Air yang membuat engkau tenang. Air membuat engkau tidak bimbang. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberikan bukan cuma air satu ember. Tuhan hanya bukan memberikan air berapa galon. Tetapi dia berikan dalam hidup kita mata air. Mata air yang terus mengalir di dalam diri kita. Tidak akan pernah habis. Itulah hati Tuhan. Air rohani. Sebenarnya itu yang kita cari.
oleh Yesus tidak hanya kehausan atau dahaga kita yang dipuaskan, tetapi juga kita diberikan sumber mata air darinya di dalam kita. Oh, betapa baiknya Tuhan. Tuhan mengerti setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mengerti apa yang kita cari. Yesus Kristus, sumber air hidup, adalah kepuasan rohani yang sesungguhnya. Amin. Yesus Kristus, sumber air hidup, adalah kepuasan rohani yang sesungguhnya. Di ayat 15 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, setelah dia mengerti apa yang dia cari, yang dia temukan. Di ayat 15 dikatakan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia mendapatkan misi. Lewat percakapan dia mengerti apa kerinduan Tuhan, apa keinginan Tuhan. Sebab misi bukan berbicara tentang perasaan atau agenda kita. Tetapi misi berbicara tentang hati Tuhan dan agenda Tuhan. Itulah misi. Kalau misi berbicara tentang perasaan kita, tentang agenda kita, maka satu waktu kita akan mundur dari itu. Tetapi kalau kita mengerti dan kita mendapatkan akan hati dan kehendak Tuhan, apapun menjadi penghalang itu tidak akan membuat kita akan mundur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus menjadi jaminan kita. Yesus memberi kita motivasi. Dan lewat apa yang dia mengerti dan dia dapatkan dari percakapan Tuhan. Di ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dan dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah ku perbuat. Oh, itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan untuk kita. Kesaksian kita tentang Yesus Kristus, sumber air hidup, dinantikan oleh banyak orang yang haus dan dahaga rohani di luar sana. Di luar sana banyak orang kehausan. Di luar sana banyak orang membutuhkan. Karena itu, marilah kita bersama-sama meresponi akan hati dan agendanya Tuhan. Karena itu, untuk itulah dia datang. Hati Tuhan untuk melihat orang yang masih jauh.
untuk kembali. Dan agenda Tuhan supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Saya tahu begitu banyak hal yang kita masih butuhkan. Banyak hal yang perlu kita dapatkan. Tetapi bagaimana seorang perempuan Samaria? Dia menemukan air sesungguhnya. Dia mendapatkan air sesungguhnya yang dia cari. Dan itu menjadi kesaksian. Di saat ini, maukah kita seperti perempuan Samaria? Berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu. Tuhan, berikan aku air itu. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Dan biarlah air yang diberikan Tuhan yang menjadi mata air. Itu akan kita bawa kepada orang-orang yang membutuhkan air. Kepada orang-orang yang merindukan air kehidupan itu. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara. Marilah kita bersama-sama meresponi itu. Tuhan, ini aku. Pakailah aku dan utuslah aku untuk membawa air kehidupan yang dicari orang-orang yang membutuhkan itu. Amin. Saya percaya lewat firman Tuhan singkat di pagi hari ini, ada sesuatu yang engkau dapat. Dan biarlah itu menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini. Kami telah mendengar tentang air kehidupan yang sesungguhnya. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, keberanian untuk kami percaya dan kami menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau di dalam apa yang Engkau inginkan untuk kami menjadi saksi Engkau Tuhan, itu tidak akan dapat dengan mudah untuk kami lakukan. Sebab kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu Tuhan, kami dimampukan dan kami dikuatkan dan kami diteguhkan untuk menjadi saksi Engkau Tuhan.
di pagi ini Tuhan, firman Tuhan yang telah kami hamba telah lepaskan Tuhan, biarlah itu berbicara dan Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti bagaimana untuk kami menghidupi dan kami menjadi berkat Tuhan di dalam waktu kami bekerja, waktu kami di studi Tuhan, waktu kami di kampus, di sekolah Tuhan, di rumah. Biarlah air kehidupan itu akan keluar dan memberkati Tuhan orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kita menyembah Tuhan. Mari jemaat kita semuanya bangkit berdiri. Yes Lord. Benar Tuhan, bahwa dalam hidup kami hanya Engkaulah yang kami butuhkan. Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Air hidup yang kami butuhkan Tuhan, yang memberikan kami kepuasan, memberikan kami kesegaran, memberikan kami kelegaan. Biar hati kami Tuhan pagi hari ini benar-benar terbuka dan mengatakan bahwa Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau, seperti rusa yang rindu sungai Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Yes. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Yes. Bagai tanah gersang, amin, benar, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Buka hatimu saudara dan katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, benar. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, bawa kami Tuhan dekat dengan Engkau, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini hati kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
sunyi sekalipun Engkau tahu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu, hanya Engkau saja. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau maha tahu Yesus. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku mendekat untuk lebih dekat lagi padamu. Ini rindu kami Yesus, ini rindu kami, tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam dekapan kasih-Mu Yesus. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, ada kabar baik buat saudara. Di dalam Yohanes ayat 16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Satu penghormatan dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur itu Tuhan, bahwa Engkau yang memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Betapa berharganya kami Tuhan. Engkau pilih untuk menjadi alat Engkau, untuk menjadi saksi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah kesempatan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah ini Tuhan menjadi pegangan kami, untuk kami dapat membawa
hati Engkau dan agenda Engkau Tuhan. Bagaimana hati Engkau melihat orang-orang yang masih jauh untuk dapat kembali kepada Engkau. Dan apa yang Engkau berikan kepada kami ini Tuhan, itu akan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan air kehidupan itu. Dan biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan, nama-Mu diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Dan nama-Mu semakin hari semakin besar. Terjadilah Tuhan menurut apa Engkau lihat untuk kami lakukan baik. Dan kami berdoa kekuatan anugerah Engkau menyertai kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan kepercayaan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya dengan inilah kami dapat melakukan dan kami dapat menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang, kami membawa air kehidupan itu. Dan kami percaya Tuhan bahwa air kehidupan itu dinantikan banyak orang Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pulanglah Allah Immanuel menjaga, melindungi dan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Amin.